Selamat pagi anak-adik ini semua. Kembali lagi ya di channel ini, dimana kita belajar di masa pandemi melalui channel ini. Oke, nah tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materi aja yuk. Udah lama gak belajar kita. Oke, ada itu bagian keempat, hasil kali skalar dinyatakan dalam bentuk komponen. Nah, bagaimana itu? Nah, itu kamu bisa lihat jika ada vektor, itu vektor ya nak ya. Ini harusnya ditebelin. Ini tebal ya. Jika vektor A1, A2, A3 dan vektor B, B1, B2, B3, maka nanti vektor A dikali vektor B dikali vektor B itu sama dengan A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3. Oke, langsung masuk ke contoh aja ya biar langsung paham. Diketahui vektor A 2 negatif 3 5 dan vektor B 1 4 2. Buktikan bahwa vektor A dan vektor B saling tegak lurus. Oke, kita jawab. Nah, di sini kita akan mencari A kali B atau vektor A kali vektor B. Itu tebalin ya nak ya. Maka itu siapa vektornya nih? 2 negatif 3 5 dikali 1 4 2. Oke. Nah, katanya tadi sini apa nak? Jika maka vektor A dikali vektor B dot ya, vektor A dot vektor B sama dengan A1 B1, maka di sini A1 nya di mana sini? A1 dikali B1, A2 dikali B2, A3 dikali B3. Tambah, jangan lupa tambahnya. Berarti di sini 2 dikali 1 2 ditambah negatif 3 dikali 4 negatif 12 ditambah 5 dikali 2 10. Oke, maka ini 2 positif kali negatif negatif ya. 2 dikurang 12 negatif 10 ditambah 10 tinggal 0. Hasilnya 0 ya. Nah, karena vektor A dikali vektor B itu sama dengan 0, maka ini koma nih, maka vektor A dan B dan vektor B saling tegak lurus. Kenapa gitu, Miss? Loh, emang iya. Kan ketika dia ada vektor A dikali vektor B yang hasilnya 0, itu kan saling tegak lurus. Kamu ingat nggak yang bagian ketiga ini kan bagian keempat. Bagian ketiga yang disebut seperti ini, nak. Yang dia ada ini sumbu X, Y, Z-nya. Ya kan? X, Y, Z-nya. Ini X, Y, Z. Ya kan, ketika ini kan ketika si koefisien si kalau si X ini kan I, ini J, ingat kan, ini K. Nah, ketika K dikali J ini kan tegak lurus nih nak. K dikali J hasilnya apa? 0, iya kan? Karena apa? Karena dia udah kita bahas kemarin. K dikali J 0, J dikali I atau I kali J itu sama dengan 0. Terus I kali K sama 0. Itu dia membuktikan dia tegak lurus. Nah, gitu. Ya, paham ya? Oke, kita langsung masuk ke satu contoh lagi deh biar kamu lebih paham. Ya, jadi ketika ada nanti vektor
dua vektor yang berbeda itu menghasilkan 0, itu artinya tegak lurus. Oke nak, termasuk yang contoh soal yang kedua. Nah oke, contoh kedua, diketahui vektor U 2i kurang C tambah 2k dan V 4i tambah 10J dikurang 8k. Jika vektor U tambah CV tegak lurus pada U, tegak lurus pada U ya nak ya, tentukan nilai C. Oke, kita jawab. Nah sekarang biar gampang ini kita ubah dulu ke bentuk yang ini ya, biar kamu gampang melihatnya. Berarti ini vektor U nya itu sama dengan ini ya, 2 negatif 1 2 2 negatif 1 2. Tahu kan lihatnya anak, ini yang di depan si huruf-hurufnya ini kan 2, ini kadang negatif, ada 1 sini nak, negatif 1 tambah 2 ya, baru V kan diminta lihat, ini vektor V 4 10 dan negatif 8, itu sama dengan 4 10 negatif 8. Oke, nah katanya apa nak, U tambah CV tegak lurus pada U ya, U tambah CV tegak lurus pada U. Berarti kita sekarang mencari si ini dulu, kita cari dulu yang ini. Oke, di sini bisa bikinnya boleh ya, ini vektor U tambah CV vektor ya, tambah CV itu sama dengan ini U nya 2 negatif 1 2 ditambah C V nya ini 4 10 negatif 8. Oke, sama dengan, aduh nggak muat lagi nih, mana mis bikin ini ya. Oke, mis arahkan ke sini ya, ke atas ya, ikutin ya nak ya, mis arahkan ke atas. Berarti ini tetap aja ini sama dengan aja langsung ya mis bikin ini ya, nggak usah ditulis lagi vektor itu. Oke, ini 2 negatif 1 2 ditambah C dikali 4 4C 10C ini negatif 8C. Oke, nah kita tinggal jumlahkan 2 tambah 4C tetap ya, 2 tambah 4C negatif 1 tambah 10C 2 dikurang 8C, atau 2 ditambah 8C juga bisa, sama aja. Oke, nah dapat nih hasilnya, hasil dari ini kan. Terus katanya tegak lurus pada U, berarti yang ini kalau tegak lurus tadi nak, ketika ada dua vektor dikalikan itu sama dengan 0 ya kan. Nah, tadi ini hasil dari U tambah CV, U tambah CV adalah ini ya kan. Nah katanya U tambah CV tegak lurus pada U, maka kita kalikan ini ya, di sini mis bikin ya, U tambah CV tegak lurus pada U ya, biar kalian paham nanti. Oke, berarti kalau dia tegak lurus, berarti si hasil yang ini U tambah CV kita kalikan dengan si U sama dengan 0. Nah kan gitu anak. Oke, berarti sekarang ini ya, U nya, U tambah CV ini ya 2 tambah 4C terus ini negatif 1 tambah 10C, terus ini 2 dikurang 8C dikali vektor U tadi mana awalnya, ini ya 2 negatif 1 2 2 negatif 1 2 itu sama dengan
0. Tadi kan tegak lurus, dia harus sama dengan 0. Oke, kita kalikan ya. Seperti tadi cara ngalikannya. Baris ini dikali dengan ini tambah, baris ini dikali ini tambah, baris ini dikali ini. Gitu ya. Oke. Bikin di sini 2 dikali ini 2 tambah 4C ditambah negatif 1 dikali negatif 1 tambah 10C, terus ini tambah 2 dikali 2 dikurang 8C, 2 dikurang 8C sama dengan 0. Jangan lupa ini sama dengan 0. Oke, jadi membentuk sebuah persamaan ya. Kayak kalian ke dalam yuk. 2 dikali 2 4 ditambah 2 dikali 4C 8C ini ditambah ya. Ya, negatif 1 dikali 1 ditambah 1 ya. Negatif 1 dikali 10C dikurang 10C ditambah 2 dikali 2 4. Ini 2 dikali negatif 8C dikurang 16C sama dengan 0. Oke, kita udah selesai. Nah, ini ada yang sama nih. 4 1 4. Tinggal 1 ya. 9. Ya, 9. 9. Ini 8C dikurang 10C sisa negatif 2C dikurang negatif 2C dikurang 16C itu sama dengan negatif 18C. Paham ya dari mana ya? Belajar lagi kalau kurang paham. Oke, sekarang mau kita pindahin yang ini boleh, terserah. Maka ini 9C atau 9C 9 sama dengan ini nyebrang tambah sama dengan jadi positif ya 18C, maka C sama dengan 9 per 18. Oke, sama dengan 1 per C sama dengan 1 per 2. Oke, jelas ya nak? Kalau ada mau ditanya-tanya boleh di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, bab berikutnya lagi, materi berikutnya. Nah, materi berikutnya adalah sudut antara dua vektor. Nah, oke. Dengan yang tadi itu, apa sih nama tadi itu? Perkalian skalar dua vektor itu kan cara kedua. Cara pertama udah jelasin kemarin yang pakai sudut-sudut itu, yang pakai cos theta gitu. Nah, mesti ngatain sekali lagi ya. Jika dia nanti ada ini naik juga. Cara yang pertama gimana kemarin nak? Misalnya ada dua vektor, vektor A kali vektor B dot vektor B itu sama dengan apa yang pertama kemarin? Iya, panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B cos theta. Ya kan ini yang pertama kan? Nah, yang kedua kok jauh banget. Yang kedua, jika ada nanti cara yang kedua, jika vektor A kali vektor B sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Nah, Miss ini dipakai saat kapan? Ya, saat nanti soalnya ada sudut-sudutnya lah. Nah, kalau ini ketika nanti bentuk soalnya seperti tadi, kalau nggak ada sudutnya ditentukan ya pakai ini aja gitu loh. Nah, pahamnya masuk di sini ya. Nah, sekarang materi kita mencari sudut antara dua vektor ini gitu, antara dua vektor ini, vektor A dan vektor B. Gimana cara mencari sudutnya? Baik, kita ambil dari sini ya, boleh ya. Maka cos
theta itu sama dengan sebagai ini. Apa ini di sini? Iya, vektor A dikali vektor B. Vektor B gimana sih B ini? Vektor A dikali vektor B per panjang vektor A panjang vektor B kali panjang vektor B. Oke. Hanya sampai sini aja bisa. Kalau kamu bisa bagus, bisa melanjutkannya, tapi biar kita bisa bantu ya lanjutinnya. Nah, ini sama dengan tadi ini ya, vektor A ini kan tadi A kali B ya, vektor A kali B kita pakai ini aja yang di atas. A1 B1 tambah A2 B2 tambah A3 B3 per panjang di bawah nih, karena ini kan panjang yang dikali karena, jadi masih ingat kan caranya atau rumusnya? Ini jadi A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat dikali B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah B3 kuadrat. Oke. Paham ya sampai sini ya? Nah, dibalik itu, ini nggak rapi enak ya. Kalau mau lebih bagus ini tengah-tengah aja ya bikinnya. Oke, biar kamu lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal boleh. Ya, kita masuk ke contoh soal aja. Oh iya, nak tadi sebelum lupa nih. Tadi kan kalau dia tegak lurus, ketika misalnya I dikali C, ya kan nak? Sama 0. Ini kalau tegak lurus sama 0. Kalau nanti ada istilah sejajar itu sama dengan 1. Yang sama dengan 1 apa? Yang dirinya sendiri, I kali I, J kali J, K dikali K. Ya, itu udah ada catatan kita yang kemarin. Kamu lihat aja lagi. Oke. Aduh, sorry. Kayaknya kecampak-campak nih. Oke. Mesti masuk contohnya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Diketahui A X 32 B 2 negatif 63 tentukan nilai X agar kedua vektor membentuk sudut lancip, membentuk sudut tumpul dan sama panjang. Nah, oke. Untuk soal seperti ini kita cari dulu nih yang A-nya A dikali B-nya gitu ya. Vektor A dikali vektor B-nya itu berapa hasilnya? Ini berarti X 32 dikali dengan si 2 negatif 63 ya. Apa itu hasilnya? 2X kesaktian tadi ditulis sama 2X ditambah ini 6 dikali 3 18 negatif 18 dikurang 18 dikali 6 ditambah 6, maka itu hasilnya sama dengan 2X dikurang 12. Oke. Nah, yang A yang bagian pertama, bintang pertama, dia katanya membentuk sudut lancip. Syarat membentuk sudut lancip itu nakku, itu ketika dia vektor A kalau vektor B itu lebih besar dari 0. Tadi kalau tegak lurus apa? Kalau dia tegak lurus dia sama dengan 0. Kalau dia sejajar dia sama dengan 1 ya. Dimana tapi sejajar ini enggak berbeda ya, sama-sama misalnya vektor A kali vektor A, vektor B kali vektor B gitu. Oke. Nah, ini katanya dia
sudut lancip. Syaratnya itu A kali B lebih besar dari 0. Tadi A kali B apa? 2x tambah 12 ya. Berarti ini 2x tambah 12 lebih besar dari 0. Nah, oke. Nah, sini si x ini biar jadi kiri. Ini jadi 2x lebih besar dari 12. Sama-sama kita kecilkan boleh ya. Jadi x besar dari 6. Oke. Itu nilai x untuk yang jika dia bersudut lancip. Gimana yang kedua dia bersudut tumpul. Bersudut tumpul dia lebih kecil dari 0. Maka ini vektor A dikali vektor B kecil 0 ya. Si apa? 2x dikurang 12 kecil dari si 0. Oke. 2x kecil dari 12 ke x sama-sama bagi 2 boleh ya langsung ya. Lebih kecil dari 6. Nah, ketika dia membentuk sudut tumpul, x nya sama dengan 6. Ini x nya sama dengan 6. Nah, kata dia berikutnya ketika ini sama panjang. Ini yang kedua. Yang ketiga mis pindah yang ke atas ini agak atas ya, boleh ya. Diikutin ya anaknya. Yang ketiga, ketika dia sama panjang. Nah, ketika dia sama panjang itu syaratnya panjang vektor A sama dengan panjang vektor B. Oke. Nah, panjang vektor A sama panjang vektor B diminta. Berarti kita pakai ini enggak? Nah, tadi ini. Pakai ini enggak? Tidak. Karena ini syaratnya, bukan yang ini tadi, beda. Maka kita cari dulu panjang vektor A sama panjang vektor B. Ya. Panjang vektor A jadi berapa nak? X 32. Aduh, tulisannya enggak besar banget ini. X 32. Jorok banget nih hasilnya. Dengan B nya 2 negatif 6 3. Oke, kita cari panjangnya. Ini x kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan panjang dari 2 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Oke, hasilnya ini x kuadrat, ini x nya tetap ya, x nya x kuadrat berarti x nya dikeluarkan. Ini 3 kuadrat, langsung aja nak ya. 3 kuadrat ditambah, pegal bentar. Ini 3 kuadrat 9 ditambah 6 ya. Tambah 4, sorry. Tambah 4. Nanti itu hasilnya ini kita keluarkan aja. Oke, kita lanjut. Nah, ini akar dari x tambah 13 ini sama akar dari 4 ditambah 36 ditambah 9 itu 49. Nah, jika seperti ini kita sama-sama kuadratkan aja kedua ruas biar akarnya hilang. Kita kan bertindak adil, gak usah dikeluarkan ini kan. Akar 49 kan 7 mas, gak usah nanti kan ada apa kesini nak. Kita aja nanti 49. Oke. Nah, jadi hilang. Kemana mis bikinnya? Ini kesini ya, ikutin ya nak ya. Nah, karena akarnya hilang ke si pangkatnya juga hilang, akarnya hilang ke si pangkat. Jadi ini tinggal x tambah 13 sama dengan 49. Maka x sama dengan
49 dikurang ini x kuadrat ya, x kuadrat, sorry ini kok hilang pula kuadratnya. X kuadrat 49 dikurang 13. Untuk ngejamis langsung sadar ya. Maka x kuadrat sama dengan 49 dikurang 13 itu 36 ya kan ya. Maka x sama dengan ini x kuadrat karena kita cari x nya, akar 36 x sama dengan 6. Oke, jadi ketika dia membentuk sudut lancip, x nya berapa? Lebih besar dari 6. Ketika membentuk sudut tumpul lebih kecil dari 6. Ketika sama panjang itu sama dengan 6. Oke, paham ya nak? Nah, untuk contoh lain itu palingan biasa aja, pakai rumus seperti ini aja, terapkan aja rumus ini udah dapat. Nah, ini karena ini agak berbeda yang Miss bahas ini tadi. Oke, kita langsung masuk ke bagian ke-6 ya. Oke, next. Nah, materi berikutnya adalah sifat-sifat perkalian skalar. Nah, ada banyak sifat-sifat perkalian skalar ya. Kita mulai dari itu dulu, sifat yang di atas. Jika A, B, C adalah vektor dan K adalah skalar, maka berlaku sifat-sifat berikut. Nanti ketika vektor A dikali vektor B itu sama dengan vektor B dikali vektor A. Kebalikannya, atau itu sering dikenal sifat komutatif. Yang kedua, A kali B tambah C itu sama dengan A kali B tambah A kali C, sifat distributif ya nak. Yang ketiga, jika ada K atau skalar dikali dengan A, B itu sama dengan KA kali B sama dengan juga dengan A dikali KB. Itu sifat asosiatif. Nah, ada juga nih ketika 0 dikali A itu sama dengan 0 ya. Karena setiap bilangan dikali dengan 0 itu akan memberikan hasil 0. Oke. 5, A dikali A. Nah, ini munculnya panjang vektor A kuadrat, atau ketika B kali B itu sama dengan panjang vektor B kuadrat. Nah, dari sifat yang di atas itulah kita peroleh sifat-sifat identitas yang ini ya, dimana A tambah B itu dikali dengan A dikurang B itu sama dengan ya A dikali A dikurang B kali B, atau sama dengan panjang vektor A. Tadi kan A kali A itu panjang vektor A kuadrat kan, B kali B panjang vektor B kuadrat. Maka hasilnya yang terakhir adalah panjang vektor A kuadrat dikurang panjang vektor B kuadrat. Begitu juga yang kedua itu A tambah B kuadrat itu sama dengan A tambah B dikali A tambah B, namanya kuadrat. Berarti hasil akhirnya adalah ini. Setelah disederhanakannya, kalau kamu mau panjangkan boleh ya, jadi A dikali A ditambah A kali B ditambah B kali A ditambah B kali B gitu loh. Nah, itu hasil akhirnya A kuadrat tambah 2AB ditambah panjang vektor B kuadrat. Tadi panjang vektor A kuadrat. Nah, yang ketiga, kalau penguraian gimana Miss? Sama sih, dihitung lagi ke bawah, tapi ini bisa bikin cepat langsung. Itu jadi A kuadrat panjang vektor A kuadrat dikurang 2 vektor A kali vektor B ditambah panjang vektor B kuadrat. Oke. Nah, di sini kamu bisa lihat nak, ada banyak sifat-sifatnya. Oke. Dan ini sering banget sih, maksudnya untuk mengecoh kalian, sering dibuat pertanyaan yang harus kamu sederhanakan dulu. Nah gitu, menyederhanakan gimana? Samakan dengan bentuk ini. Jadi ketika A kali B nanti prosesnya atau apa soalnya kamu samakan, bisa juga loh A kali B itu sama dengan B kali A gitu loh. Paham ya nak ya? Seperti contoh-contoh yang seperti yang lalu sering kita kerjakan gitu. Nah, kita masuk ke materi berikutnya. Jelasin ya nak ya. Kita masuk ke materi berikutnya.
Nah, materi berikutnya adalah vektor satuan. Ini adalah materi yang paling gampang, paling sederhana. Dimana ketika nanti vektor dalam satuan arah A adalah penulisannya, maksudnya penulisannya nanti seperti ini. A pakai payung. Jadi ini bacanya vektor dalam satuan arah A, ya. Vektor dalam satuan arah A ini sama dengan vektor A per panjang vektor A. Gampang banget ya. Jadi nanti kalau vektor satuan dalam, misalnya ini contoh soal langsung, diketahui A 23 2 akar 3, tentukan vektor satuan dalam arah A. Nah kalau nanti dia diketahui B, berarti tentukan satuan dalam vektor B, gitu ya. Oke, kita jawab aja langsung. Jawab. Berarti ini vektor satuan dalam arah A. Vektor satuan dalam arah A. Ini vektor ya, ditebalin ya, saudara. Oh iya, itu harus kamu hati-hati penulisannya loh nak ya. Itu semua vektor ya. Oke, sama dengan apa rumusnya katanya? A sama dengan A per panjang vektor A. Maksudnya vektor A per panjang vektor A. Oke. Nah ini sama dengan A nya berapa kita? A kita berapa? Kurang bawah nih. A kita itu kurang rapi nih. Itu ya 2 3 2 akar 3 per panjang vektor A. Panjang vektor A berarti kita berbicara tentang akar ya nak ya. Kalau dibilang panjang vektor itu berarti kita menghitung akar. Panjang vektor A berarti ini 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat. Oke. Nah sama dengan ini ya 2 3 2 akar 3 per akar. Miss buat langsung boleh nggak sih? Jadi takut kamu nanti bingung. 2 kuadrat 4 tambah 3 kuadrat 9 tambah 2 kuadrat 4 kali 3 itu 12. Oke. Menjadi Miss bikin sampingnya aja boleh nak ya. Ini 2 3 2 akar 3. Ini kan 4 9 ini 12, itu akar 25. Ya, akar 25 itu sama dengan 5 karena akar 25 sama dengan 5, berarti ini sama dengan, bisa nggak boleh ini 1/5 dikali 2 3 2 akar 3. Nah bisa dong ya. Kenapa ini Miss? Karena ini kan 25 per 25, berarti kan bisa aja 1/25 1/5 karena akar 25 kan 5 kali ini. Oke, hasilnya berapa? Sama dengan 1/5 kali 2 itu sama dengan 2/5. 3 1/5 dikali 3 3/5. 1/5 dikali 2/3 2 akar 3/5. Oke nak, kita lanjut ke yang terakhir. Semangat. Nah oke nak, Miss rasa sekian aja dulu untuk hari ini ya, karena materi berikutnya perlu konsentrasi yang tinggi, karena ini kan sudah banyak kalian pelajari. Miss takut kalian gak konsen, jadi gak masuk deh materinya. Oke,
Itu sampai sekian untuk hari ini ya, materinya kita sampai vektor satuan. Semoga apa yang bisa ajari hari ini kalian pelajari baik-baik anakku. Jangan main-main, jangan sia-siakan waktunya mentang-mentang ini belajar daring jadi malas-malas belajar, nggak boleh ya. Miss selalu ingatkan kalian tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatanmu, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak ya, dan tetap menggunakan masker, menjauhi kerumunan, oke, agar kita semua terhindar dari corona. Terima kasih untuk hari ini nak. Semoga kamu semua sehat-sehat dan jangan lupa lengkapi catatanmu, karena dari situ kamu bisa belajar dengan baik. Catatan bisa mengingatkanmu nakku. Oke, see you, bye bye, thank you semua.